Pernahkah kamu merasa dianggap remeh oleh seseorang yang kamu cintai? Kamu selalu ada untuknya, kamu mendukungnya, kamu memberikan segalanya. Tapi apa yang kamu dapat? Diabaikan, diremehkan, ditinggalkan. Tapi dengarkan baik-baik, suatu hari dia akan menangis untukmu. Bukan hari ini, bukan besok, tapi di saat dia sadar, pria sepertimu tidak akan pernah kembali. Stoicism mengajarkan kita satu hal, jangan kejar orang yang tidak menghargaimu. Bangun dirimu dan biarkan hidup yang mengajarkan mereka arti kehadiranmu. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, tekan tombol subscribe sekarang, karena di sini kita tidak mengemis cinta, kita membangun diri menjadi pria yang tidak tergantikan. Sekarang mari kita mulai. Wanita tidak menangis untuk pria yang mengemis, memohon, atau mengejar. Tidak. Mereka menangis untuk orang-orang yang menghilang, yang menjadi tak tersentuh, yang bangkit dari abu patah hati sebagai sesuatu yang tidak dapat dikenali. Dan pada saat penyesalannya datang, pada saat dia akhirnya melihat apa yang telah dia buang, kamu pasti sudah membangun kehidupan baru yang begitu kuat, begitu tak tergoyahkan sehingga dia bahkan tidak akan dapat mengaksesmu lagi. Kamu lihat pada saat itu, dia pikir dia memiliki semua kekuatan. Dia pikir kamu akan selalu ada di sana, menunggu, menyakiti, merindukannya. Tetapi disinilah dia salah. Seorang pria yang merangkul stoicisme dan benar-benar memahami kekuatan kontrol dan detachment tidak duduk menunggu penutupan, permintaan maaf atau validasi. Tidak, dia bergerak maju dengan mudah karena dia tahu satu kebenaran sederhana. Dia adalah hadiahnya. Ini bukan hanya tentang dia, ini tentang kamu, transformasi kamu, kebangkitan kamu. Ini tentang mendapatkan kembali kekuatanmu, mengendalikan emosi, dan menguasai seni ketidakpedulian. Karena kenyataannya, dia tidak menyesali pria yang tetap sama. Dia menyesali pria yang tidak bisa lagi dia jangkau, pria yang pergi begitu saja secara permanen, sehingga dia menjadi legenda dalam ingatannya. Dan itulah yang akan kamu jadikan jika kamu siap untuk mengubah pola pikirmu, untuk melangkah ke versi dirimu sendiri yang begitu disiplin, begitu kuat sehingga dia akan merasakan ketidakhadiranmu seperti hantu yang menghantui jiwanya. Nomor 1, kekuatan ketidakhadiran. Ada satu kesalahan fatal yang dilakukan banyak orang dalam hubungan. Mereka berpikir bahwa semakin mereka hadir, semakin mereka dihargai. Mereka percaya bahwa dengan selalu ada, selalu tersedia, dan terus membuktikan diri, pasangan mereka akan menyadari betapa berharganya mereka. Tapi kenyataannya, justru sebaliknya. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita sering menginginkan sesuatu yang sulit dijangkau? Mengapa kita tiba-tiba merindukan seseorang hanya setelah mereka pergi? Ini bukan sekadar fenomena sosial. Ini adalah bagian dari sifat manusia. Ketika sesuatu selalu ada dalam genggaman kita, kita cenderung menganggapnya biasa. Tetapi begitu kita merasa kehilangannya, barulah kita menyadari betapa berharganya hal itu. Ketika kamu selalu tersedia, selalu menjawab setiap pesan dengan cepat, selalu siap kapanpun dibutuhkan, kamu menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Dan yang bisa diprediksi seringkali dianggap remeh. Namun saat kamu menghilang, bukan karena marah, bukan karena ingin membalas dendam, tetapi karena kamu sadar bahwa keberadaanmu tidak dihargai, disitulah segalanya mulai berubah. Pada awalnya dia mungkin tidak peduli, bahkan mungkin merasa lega. Dia mengira kepergianmu hanyalah bagian dari permainan biasa. Dia pikir kamu akan kembali, seperti sebelumnya. Tapi ketika hari-hari berlalu, minggu-minggu berlalu, dan tidak ada satupun pesan darimu, perlahan-lahan realitas mulai menghantamnya. Dia mulai menggulir percakapan lama, membaca ulang kata-kata yang dulu dia abaikan. Dia mulai melihat media sosialmu, bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan, dengan siapa kamu menghabiskan waktu. Dan lebih dari itu, dia mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan, kehilangan. Tetapi ini bukan hanya tentang dia, ini tentang kamu. Ketidakhadiranmu bukan trik, bukan manipulasi, melainkan sebuah pernyataan bahwa kamu cukup berharga untuk tidak mengejar seseorang yang tidak melihat nilaimu. Kamu menghilang bukan untuk mendapatkan perhatiannya, tetapi untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupmu. Ketika seseorang benar-benar berharga, dia tidak perlu memohon untuk diakui. Dia tidak perlu membuktikan dirinya secara berulang-ulang. Sebaliknya, dia cukup berjalan pergi dan biarkan keheningan yang berbicara. Karena di dunia ini, tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang tahu kapan harus berhenti memberi akses kepada mereka yang tidak menghargainya. Jadi biarkan dia merasakan beratnya ketidakhadiranmu.
Biarkan dia bertanya-tanya mengapa kamu tidak lagi mencarinya. Biarkan dia menghadapi kenyataan bahwa seseorang yang berharga seperti kamu tidak akan selamanya menunggu. Dan saat dia akhirnya menyadari itu, kamu sudah berada di tempat yang jauh lebih baik. Bukan lagi menunggu seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatmu, tetapi membangun kehidupan yang lebih besar dari sekadar validasi orang lain. Kamu bukan seseorang yang bisa digantikan begitu saja. Dan saat dia menyadari itu, kamu sudah lama pergi. Jika kamu sudah selesai menunggu seseorang untuk memahami nilaimu, fokuslah pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, mereka yang benar-benar melihatmu tidak akan pernah membiarkanmu merasa tidak terlihat. Nomor 2, kontrol emosi. Apa yang benar-benar membedakan seorang pria yang tak tergoyahkan dari mereka yang mudah hancur? Apa yang menentukan siapa yang bangkit dengan kepala tegak dan siapa yang terjebak dalam pusaran rasa sakit dan ketidakpastian? Jawabannya sederhana, tetapi sulit diterima. Kemampuan mengendalikan emosi. Dunia tidak peduli dengan perasaanmu, wanita pun tidak. Itu kenyataan yang keras, tetapi harus dihadapi. Jika kamu membiarkan emosimu menguasai tindakanmu, jika kamu meledak-ledak saat keadaan tidak berjalan sesuai keinginanmu, maka kamu sudah kehilangan kendali. Dan seorang pria yang tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri adalah seseorang yang mudah dimanipulasi, seseorang yang akan dipermainkan oleh keadaan dan orang-orang di sekitarnya. Ketika seorang wanita menjauh, bersikap dingin, atau bahkan meninggalkanmu, naluri pertamamu mungkin adalah mengejarnya, mencari penjelasan, berusaha meyakinkannya agar berubah pikiran. Tapi pikirkan sejenak, apakah itu menunjukkan kekuatan atau kelemahan? Jika dia bisa membuatmu bereaksi dengan begitu mudah, apakah dia akan menghormatimu? Tidak. Wanita secara naluriah menghargai pria yang stabil, yang tidak bergantung pada validasi mereka, yang tidak terbawa arus emosinya sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini adalah prinsip yang membangun para pria hebat. Seorang pria sejati tidak bereaksi, dia merespons dengan tenang. Dia tidak membiarkan emosinya mendikte keputusannya. Dia tidak menangis untuk seseorang yang tidak lagi memilihnya. Sebaliknya, dia melangkah maju dengan kepala tegak, karena dia tahu nilai dirinya tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Sebuah ironi yang sering terjadi, ketika kamu berhenti mengejar, berhenti mencari kepastian darinya, justru saat itulah dia mulai mempertanyakan keputusannya. Keheninganmu berbicara lebih lantang daripada ribuan kata. Ketidakpedulianmu membuatnya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar baik-baik saja tanpaku? Apakah aku baru saja kehilangan seseorang yang berharga? Tapi ini bukan tentang permainan, bukan tentang berpura-pura kuat hanya untuk mendapatkan reaksinya. Ini tentang benar-benar menjadi pria yang tak tergoyahkan, bukan hanya untuknya, tetapi untuk dirimu sendiri. Mulai sekarang, kamu tidak lagi menjadi korban emosi. Kamu merasakan luka, tapi kamu tidak terseret olehnya. Kamu menerima kehilangan, tapi kamu tidak tenggelam di dalamnya. Dan dalam ketenangan itu, dalam kendali yang kamu miliki atas dirimu sendiri, disitulah kamu menang. Jika kamu sudah selesai membiarkan emosi mengendalikan hidupmu, jika kamu siap untuk menjadi pria yang tak tergoyahkan, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Saya menguasai emosi saya, mereka tidak menguasai saya. Nomor 3, seni melanjutkan hidup tanpa melanjutkan. Apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang pergi dari hidupmu? Apakah hidupmu berhenti? Apakah duniamu runtuh? Atau justru itu adalah momen di mana kamu mulai menemukan siapa dirimu sebenarnya? Banyak pria salah memahami konsep melanjutkan hidup. Mereka berpikir bahwa cara terbaik untuk move on adalah dengan segera mencari seseorang yang baru, seolah menggantikan satu orang dengan orang lain dapat menyembuhkan luka yang ditinggalkan. Mereka terburu-buru dalam hubungan baru, bukan karena mereka telah benar-benar melupakan, tetapi karena mereka ingin mengisi kekosongan itu dengan sesuatu atau seseorang yang lain. Tetapi apakah itu benar-benar melanjutkan hidup? Tidak, itu hanyalah bentuk lain dari pelarian. Move on sejati tidak terjadi ketika kamu berhasil menemukan seseorang yang baru. Move on sejati terjadi ketika kamu menjadi seseorang yang baru. Kamu tidak menggantikan masa lalu dengan sesuatu yang serupa. Kamu tumbuh melampaui itu. Kamu tidak berusaha membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mampu berkembang, bahwa kamu bisa menjadi lebih dari sekadar seseorang yang pernah ditinggalkan.
Ketika dia pergi, dia mungkin berpikir bahwa kamu akan tetap berada di tempat yang sama, terjebak dalam kenangan, menunggunya untuk kembali. Itu bukan karena dia jahat, itu karena manusia memiliki ego. Wanita ingin merasa istimewa, ingin merasa bahwa kehadiran mereka dalam hidupmu adalah sesuatu yang tak tergantikan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menyadari bahwa kamu tidak hanya bertahan, tetapi berkembang? Bahwa hidupmu tidak berhenti, bahwa kamu semakin baik dalam segala hal, lebih bijak, lebih kuat, lebih sukses. Saat itulah mereka mulai bertanya-tanya, apakah aku membuat kesalahan? Tetapi ini bukan tentang dia. Ini bukan tentang siapa yang menyesal di akhir. Ini bukan tentang memainkan permainan untuk mendapatkan kembali perhatiannya atau membuatnya merasa kehilangan. Ini tentang kamu. Ini tentang bagaimana kamu menggunakan pengalaman ini untuk berkembang, untuk melampaui batasan yang pernah kamu pikir ada. Ketika kamu berhenti melihat kehilangan sebagai sebuah kegagalan dan mulai melihatnya sebagai katalis untuk transformasi, itulah saat kamu benar-benar melanjutkan hidup. Melanjutkan hidup bukan berarti menghapus kenangan atau berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi. Itu berarti kamu menerima apa yang telah terjadi, belajar darinya, dan membangun sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Kamu tidak melarikan diri dari masa lalu. Kamu memanfaatkannya sebagai bahan bakar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan inilah rahasianya. Ketika kamu mencapai titik di mana kamu benar-benar fokus pada pertumbuhanmu sendiri, ketika kamu tidak lagi mencari validasi atau balas dendam, ketika kamu benar-benar telah melampaui siapa dirimu di masa lalu, pada saat itulah dia akan mulai menyadari apa yang telah hilang darinya. Dia akan mulai melihat bahwa pria yang dia tinggalkan sudah tidak ada lagi, bahwa kamu telah berevolusi menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa dia kenali lagi. Tetapi saat itu terjadi, itu bahkan tidak akan penting bagimu. Karena kamu sudah terlalu jauh di depan untuk peduli. Jika kamu sudah selesai melihat ke belakang, jika kamu siap untuk berevolusi menjadi sesuatu yang lebih besar, tulis komentar di bawah, saya tumbuh melampaui masa lalu saya. Nomor 4, ketidakpedulian adalah senjata yang menghancurkan. Apa yang lebih menyakitkan daripada kebencian? Apa yang lebih menghancurkan daripada kemarahan? Banyak yang percaya bahwa kemarahan adalah bentuk pelepasan yang paling kuat, bahwa kebencian adalah tanda dari luka terdalam. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kebencian masih berarti ada sesuatu yang tersisa, sebuah emosi, sebuah hubungan, meskipun dalam bentuk negatif. Tetapi ketidakpedulian adalah kehampaan. Ketidakpedulian adalah pengabaian total terhadap eksistensi seseorang, dan itu lebih menghancurkan daripada apapun. Saat seseorang meninggalkanmu, mereka mengharapkan salah satu dari dua hal: tangisan putus asa atau balas dendam yang membara. Mereka mengharapkanmu mengejar, memohon, menunjukkan bahwa kamu hancur tanpanya. Atau mereka mengantisipasi amarah, serangan balik dalam bentuk kata-kata kasar, manipulasi emosional, bahkan upaya untuk menunjukkan bahwa kamu lebih baik tanpa mereka. Tapi apa yang terjadi ketika kamu tidak memberikan salah satu dari itu? Tidak ada kemarahan, tidak ada kepahitan, tidak ada usaha untuk membuktikan sesuatu. Hanya keheningan total. Itu adalah respons yang paling mengganggu. Karena itu bukan sekadar acting, bukan permainan untuk memanipulasi. Itu adalah kenyataan bahwa kamu benar-benar sudah selesai. Keheningan itu memekakkan telinga. Dia mulai bertanya-tanya, apakah aku salah? Mengapa dia tidak bereaksi? Apakah aku tidak sepenting yang aku kira? Keraguan mulai merayap masuk, dan untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kendali lagi. Lihatlah bagaimana kebanyakan orang menghadapi perpisahan. Mereka terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Mencari validasi, mencoba membuktikan sesuatu, berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa mereka baik-baik saja, padahal sebenarnya mereka tidak. Mereka berpikir bahwa dengan membuat orang lain cemburu, dengan mencari pengganti secepat mungkin, mereka bisa merasa lebih baik. Tetapi semua itu hanyalah ilusi, kebohongan yang mereka ceritakan pada diri sendiri. Seseorang yang benar-benar telah melampaui masa lalu tidak merasa perlu membuktikan apapun. Mereka tidak membutuhkan validasi eksternal untuk menegaskan harga diri mereka. Mereka tahu bahwa ketenangan, ketidakpedulian sejati adalah tanda dari seseorang yang memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Dan inilah fakta yang paling menyakitkan bagi seseorang yang meninggalkanmu. Mereka berharap kamu akan terjebak dalam pusaran emosional itu. Mereka ingin percaya bahwa mereka masih memiliki efek terhadapmu, bahwa mereka masih memiliki tempat dalam hidupmu.
Tetapi ketika mereka menyadari bahwa mereka bukan lagi bagian dari realitasmu, ketika mereka melihatmu terus maju tanpa hambatan, tanpa beban emosional, tanpa kepahitan, itulah saatnya rasa kehilangan benar-benar terasa. Tidak ada yang lebih menakutkan bagi seseorang selain menyadari bahwa mereka telah kehilangan kekuatannya atasmu. Mereka tidak lagi bisa mengontrol reaksimu, tidak bisa lagi mengacaukan pikiranmu, tidak bisa lagi menggunakan kehadiran mereka untuk mempengaruhimu. Dan yang lebih menyakitkan, itu bukan permainan. Itu bukan sandiwara untuk membuat mereka menyesal. Itu adalah hasil alami dari pertumbuhan yang sesungguhnya. Itu adalah hasil dari seseorang yang benar-benar telah melampaui masa lalunya, yang tidak lagi peduli tentang apa yang ada di belakangnya karena dia terlalu fokus pada apa yang ada di depannya. Itulah kekuatan sejati, ketidakpedulian yang berasal dari kebijaksanaan, dari pengalaman, dari pemahaman bahwa tidak semua orang pantas untuk diberikan energi. Jika kamu siap untuk berhenti membuang waktumu pada mereka yang tidak pantas, jika kamu siap untuk menjadi seseorang yang tidak bisa dikendalikan oleh masa lalu, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Saya tidak berutang apapun pada masa lalu. Nomor 5, kembalinya pria bernilai tinggi. Ada 2 respons utama setelah kehilangan: terperangkap dalam masa lalu atau melampaui batasan yang dulu membelenggu. Kebanyakan orang memilih yang pertama, terjebak dalam lingkaran pertanyaan yang tak ada habisnya, mencari jawaban di tempat yang salah, dan membiarkan kehilangan mendikte arah hidup mereka. Tetapi ada pilihan lain, pilihan yang hanya diambil oleh mereka yang memahami esensi dari nilai diri yang sebenarnya. Tidak ada bentuk balas dendam yang lebih kuat daripada kesuksesan. Tidak ada kekuatan yang lebih nyata daripada transformasi yang membuat seseorang yang pernah meninggalkanmu menyadari bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Bukan karena kamu mencoba membuktikan sesuatu, tetapi karena kamu akhirnya menyadari nilai dirimu sendiri. Kebanyakan pria setelah putus cinta terjebak dalam pola pikir yang salah. Mereka terlalu sibuk menganalisis setiap detail yang telah terjadi, menguntit media sosial, mencari tahu dengan siapa mantan mereka sekarang, bertanya-tanya apakah mereka masih memiliki tempat di hatinya. Ini adalah jebakan yang hanya memperpanjang luka dan menunda pertumbuhan. Sebaliknya, pria bernilai tinggi memilih diam. Mereka tidak mencari jawaban di luar, tetapi di dalam. Mereka memahami bahwa tidak ada gunanya mencari validasi dari seseorang yang telah memilih untuk pergi. Mereka mengalihkan fokus mereka ke sesuatu yang jauh lebih berharga, diri mereka sendiri. Sementara mantan mereka sibuk mencari distraksi, sibuk meyakinkan diri bahwa dia membuat keputusan yang benar, pria bernilai tinggi pergi bekerja, bukan hanya dalam karir mereka, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Mereka membangun tubuh yang lebih kuat, kecerdasan yang lebih tajam, dan karakter yang lebih kokoh. Mereka tidak hanya bertahan, mereka berkembang. Dan inilah yang menarik, dunia memperhatikan perubahan ini. Bahkan jika dia tidak melihat langsung, informasi menyebar. Teman-teman berbicara, lingkaran sosial memperhatikan, dan lambat laun kenyataan menjadi jelas baginya. Pria yang dulu dia tinggalkan tidak lagi ada. Yang tersisa adalah versi yang lebih tangguh, lebih disiplin, lebih tak tergoyahkan. Inilah yang benar-benar menghantui seseorang yang pernah pergi. Bukan kemarahan, bukan kebencian, tetapi ketidakterjangkauan. Manusia secara alami hanya menghargai apa yang tidak bisa mereka miliki. Saat dia melihat bahwa kamu telah melampaui masa lalu, bahwa kamu telah tumbuh melampaui batasan yang pernah ada, bahwa dia tidak lagi relevan dalam perjalananmu, saat itulah penyesalan mulai muncul. Tetapi pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Kamu sudah berada di level yang berbeda. Kamu tidak lagi melihat ke belakang, bukan karena dendam, tetapi karena matamu kini tertuju pada cakrawala yang lebih luas. Kamu tidak lagi mencari validasi eksternal karena kamu telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepuasan dari pertumbuhan diri yang sesungguhnya. Dan inilah kebenaran yang tak terbantahkan. Pria yang telah mencapai potensi tertingginya tidak lagi tertarik pada mereka yang tidak mampu melihat nilainya sejak awal. Ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang membuktikan sesuatu. Ini tentang memahami bahwa standar telah berubah, bahwa ekspektasi telah meningkat, dan bahwa kehidupan yang dulu kamu jalani sudah tidak relevan lagi. Seorang pria bernilai tinggi tidak mengejar. Dia tidak merendahkan dirinya untuk memenangkan kembali seseorang yang pernah memilih untuk pergi. Dia memahami bahwa dia adalah hadiah,
Dan ketika kesadaran itu tertanam dalam dirinya, dia tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Jika kamu telah selesai hidup dalam bayang-bayang kehilangan, jika kamu siap untuk melangkah ke dalam potensimu yang sesungguhnya, tulis komentar di bawah, saya adalah hadiah. Nomor 6. Mengapa mengejar menghancurkan ketertarikan? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampaknya begitu mudah mendapatkan perhatian dan ketertarikan dari orang lain, sementara yang lain berjuang mati-matian hanya untuk diakui? Mengapa ada yang dikejar, sementara yang lain justru terpaksa mengejar? Fenomena ini seringkali disalahartikan. Banyak yang percaya bahwa semakin keras mereka berusaha, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan perhatian yang diinginkan. Namun realitas justru berkata sebaliknya. Semakin Anda mengejar, semakin Anda kehilangan daya tarik. Pikirkanlah ini, apakah sesuatu yang terlalu mudah didapat memiliki nilai yang sama dengan sesuatu yang diperoleh dengan usaha? Manusia memiliki kecenderungan untuk menghargai hal-hal yang sulit dimiliki, yang memiliki elemen kelangkaan dan tidak bisa didapatkan begitu saja. Bukan karena kita diciptakan untuk mengejar sesuatu yang langka, tetapi karena kita secara alami lebih menghargai sesuatu ketika ada risiko kehilangannya.